Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laida Fauzia Aryasatul Aisy dengan NIM 216121109 dari kelas 6C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mohon izin menjawab soal dari tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama adalah pengertian dari al-istihab. Pengertian dari al-istihab sendiri itu adalah prinsip berpegang pada keadaan yang sudah ada. Artinya, jika suatu hukum sudah ditetapkan untuk situasi tertentu dan tidak ada bukti yang menunjukkan perubahan, maka hukum asal tetap berlaku. Contohnya, seseorang yang telah berwudu atau bersuci untuk sholat dan kemudian ragu apakah dia menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu, maka dia tetap dianggap suci berdasarkan istihab. Tidak ada bukti yang menunjukkan wudunya batal. Nah, yang kedua adalah pengertian dari al-mashali al-mursalah adalah kepentingan umum. Jadi al-mashali al-mursalah itu juga membolehkan ahli hukum Islam untuk menetapkan hukum berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat muslim meskipun tidak ada dalil langsung dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, penetapan larangan riba untuk melindungi masyarakat dari jeratan hutang yang menumpuk dan eksploitasi ekonomi. Pengertian yang ketiga adalah al-istihsan. Al-istihsan tersebut adalah preferensi berdasarkan penalaran. Jadi prinsip ini membolehkan bahwa ahli hukum Islam untuk mempertimbangkan praktik yang berlaku dan akal sehat ketika menetapkan hukum. Nah, meskipun mungkin terlihat bertentangan dengan takbir literal teks. Contohnya, boleh menggabung antara sholat zuhur dan sholat asar dalam perjalanan jauh karena mempertimbangkan kemudahan dan kebutuhan para musafir atau pelancong. Yang keempat adalah qaul al-sahabi. Itu adalah perkataan sahabat Nabi Muhammad. Jadi itu adalah pendapat atau interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan memiliki bobot yang signifikan meskipun tidak sebanyak Al-Quran dan hadis. Contohnya, pendapat sahabat tentang hukum warisan, di mana mereka membagi harta warisan jadi 6 bagian berdasarkan keturunan dan hubungan keluarga. Yang kelima adalah Sa'ad al-Zura'i. Pengertiannya adalah menutup jalan menuju keburukan. Nah, prinsip ini membolehkan ahli hukum Islam untuk membuat aturan yang mungkin pada dasarnya tidak dilarang, tetapi dapat mengarah pada tindakan berdosa. Contohnya, melarang judi dan segala bentuk perjudian karena dapat mengarah pada penipuan, permusuhan, dan kerusakan sosial. Yang keenam adalah dilalah al-iqtiron. Pengertiannya adalah bukti berdasarkan keadaan. Jadi ini melibatkan penetapan hukum yang berdasarkan hubungan antara peristiwa atau tindakan. Contohnya, seseorang yang makan dan minum kemudian muntah tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal berdasarkan dalil iqtiran antara makan dan minum dan tidak batalnya puasa. Yang ketujuh adalah dilalah al-ilham. Jadi dilalah al-ilham itu adalah inspirasi ilahi. Itu adalah konsep kontroversial yang mengacu pada ahli hukum yang menerima pencerahan dan petunjuk mendadak tentang masalah hukum. Tetapi ini bukan sumber hukum Islam yang diakui. Contohnya masih belum ada. Dan yang kedelapan adalah ru'ya al-nabi. Pengertiannya adalah mimpi atau penglihatan Nabi Muhammad. Meskipun mimpi Nabi dianggap sebagai wahyu atau wahyu non Al-Quran, mimpi ini bukan sumber ketetapan hukum. Contohnya, mimpi Nabi Muhammad tentang pembangunan Masjid Nabawi di Madinah yang kemudian menjadi panduan bagi para sahabat dalam membangun masjid tersebut. Demikian jawaban dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.